Halo semuanya, kita baca firman Tuhan dulu. Yohanes pasal 9 mulai ayat 1 sampai 7 kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menguruskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai 7 kita baca. Saat kita membaca kitab suci, ya di mana ada yang buku dapat menjelaskan yang benar sekali kecuali Alkitab. Memang kita adalah orang-orang yang kurang baik, jadi walaupun kita sudah lama sekali dan sudah banyak sekali dengar Yesus mati atas kayu salib, tapi kita berkata kita orang berdosa. Jika Yesus mati atas kayu salib, dosa kita telah dihapuskan, jadi kita tidak lagi orang berdosa. Tapi orang yang ikut gereja suka bernyanyi, "Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku." Lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan, tolong ampunilah dosaku." Jadi apa yang omongnya, nyanyinya sudah beda jauh. Walaupun sudah beda itu pun nggak tahu mereka. Jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di duniawi pun menjadi masalah besar itu. Tahun 1962, bulan Oktober tanggal 7, saya sungguh bisa diberitahukan bahwa darah Yesus telah mengampuni semua dosaku. Saya berpikir tentang itu dengan banyak sekali. Saya sudah pernah mencuri dan berbohong, dan saya adalah yang punya banyak dosa. Seharusnya saya tidak sama sekali mencuri, seharusnya pasti ke neraka saya kira, karena saya berbuat banyak dosa. Dan begitu banyak pikiran-pikiran yang kupunya sebelumnya, tapi begitu banyak pikiran bolak-balik mengkacaukan hidupku, dan satu ketika firman Tuhan yang menghapuskan semua dosaku. Saya terpegang dari firman yang itu. Gereja berkata, Pak Pendeta, penatua, semuanya berkata mereka orang-orang berdosa. Nah, jika pendeta dan penatua sendiri yang orang berdosa, berarti apakah darah Yesus sudah gagal? Itu tidak akan mungkin, kan? Saya menjadi membuka mataku. Dan tidak hanya secara formal omong-omong begitu, tidak. Tapi seperti Yesus, "Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku." Begitu dari dosanya, dari darahnya mengampuni dosaku. Begitu kita bermuji-puji nyanyian dengan begitu hebat, tapi pada doanya, "Ya Tuhan, ampunilah dosaku." Jika kita sedikit saja yang berpikir itu tidak sama sekali masuk akal, ya kan? Tapi begitulah gampang orang ditipu oleh iblis. Yang benar adalah firman Tuhan telah masuk ke dalam hatiku tahun 62. Bulan Oktober pada jam pagi-pagi, saya bisa yakin bahwa Tuhan telah mengampuni semua dosaku oleh darahnya. Oh iya, dosaku telah diampuni. Dan setelah itu, pembaharuan yang baru mulai terjadi pada hatiku. Seperti yang buta sejak lahirnya, selama kehidupannya pasti dia susah dan lapar, dia mengemis di jalan. "Ya, tolong kasih bantuan," begitu katanya. Nah, ini seperti
mimpi bagi saya. Bagaimanakah saya bisa percaya hal ini? Setelah saya membaca firman Tuhan yang banyak sekali kitab suci, tapi berkata kita orang berdosa. Oleh darahnya mengampuni semua dosaku, itulah bernyanyi, tapi pada doanya, ya Tuhan ampunilah dosaku. Begitu, apa yang omong mereka dan pikiran mereka, baca mereka beda. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Begitu mereka bernyanyi, tapi berdoanya, ya Tuhan tolong ampunilah dosaku. Jadi semuanya tidak pas. Begitu, ya mereka tidak bisa menangkap. Jika kita berpikir sedikit lagi, jika Yesus mengampuni, kenapa masih kita harus meminta ampun, ya kan? Begitulah banyak orang iblis tangkapi hati orang dan menipu orang. Dan terus kemudian tahun 62 bulan Oktober. Sudah banyak waktu berlalu kan? Sudah 60 tahun berlalu. Dan firman Tuhan yang satu yang mengampun dosaku telah memimpin aku sampai kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menerima ibadah olehnya, tapi jika semua orang berkata orang berdosa, Yesus bilang apa? Aku telah mati atas kuasa untuk mengampun dosamu, menebus dosamu, tapi maksudmu kamu orang berdosa, maksudnya aku kalah, gagal? Jika aku yang Yesus, pasti aku akan marah. Tetapi itu tidak hanya 1-2 orang saja, tapi 100, 1000, 10.000, banyak Kristen di Korea yang hampir semua mereka berkata orang-orang berdosa. Seperti kita baca di Yohanes pasal 9 yang buta secara lahirnya, saya mau bertanya kepadanya. Jika saya jumpa dia, saya mau tanya, memang hidupmu sudah jauh berbeda, 2000 tahun yang beda, tapi pada saat disuruh ke Siloam, apakah Anda tidak mempunyai hati? Aku tidak mau. Kenapa saya ke situ? Saya di rumahku ada air untuk basuh. Saya mau tanya, tapi masih belum ada jawab darinya. Kenapa dia ingin ke Siloam? Sebab Yesus suruh ke sana. Dan siapa pun di situ tidak akan percaya. Tetapi yang buta ini akhir-akhirnya menuju ke Siloam. Yang penting adalah hati kita semuanya, jika kita mengarah ke satu arah terus, tidak juga kan? Terkadang kami berpikir, oh ini kelihatannya saya menerima pengampunan, terkadang terasa tidak juga. Begitu banyak pikiran-pikiran masing-masing yang kita punya, tetapi akhir-akhirnya darah Yesus telah ditumpah untuk mengampun dosaku, itu benar sekali. Tetapi ribuan, puluhan orang yang lebih juga, walaupun mereka membaca kitab dan mereka memuji pujian, tetapi mereka terus berkata orang berdosa. Yang lebih lucu adalah, walaupun saya yang pendeta Pak Uksu berkata aku ditebuskan oleh Yesus, aku telah dibenarkan, ada banyak yang berkata aku orang yang sesat. Jadi apa maksudnya? Aku menerima pengampunan dosa dengan percaya darah Yesus, apakah ini sesat? Tidak mungkin kan? Dan satu ketika saya berpikir tentang diriku sendiri. Di antara sebanyak mungkin orang seperti Bashir, bagaimanakah saya bisa yakin dosaku diampuni oleh darah Yesus? Tidak ada seorang pun yang ikut gereja tidak tahu bahwa Yesus mengampun dosanya. Tapi mereka semua berada di dalam tengah tidak kepercayaan. Tapi kenapa saya bisa percaya?
Sebelum saya memberi jawab, jika ada yang bertanya begitu, ya, bagaimanakah saya bisa percaya? Saya masih kurang tahu ini. Tapi yang benar adalah, itu sekali dosaku telah diampuni dari darah Yesus atas kayu salib. Dan yang lebih penting adalah, Yesus tidak perlu mati karena dosa dia ada, tapi karena dosaku ia telah mati untuk menebus aku. Ini memang kita sudah tahu semuanya. Yesus telah mati atas kayu salib untuk kita tahu kan? Dan kayu salib di gereja kami masing-masing, kami sudah pasang kayu salib di sana kan? Walaupun kita lihat, berkata orang berdosa. Itu apa yang saya mau tanya. Di Yohanes pasal 9, kepada yang buta sejak lahirnya, pasti dia di kerajaan surga kan? Apa yang saya harus tanya? Ini sudah ribuan tahun berlalu, sudah jauh berbeda usianya, tapi saya mau tanya, bagaimanakah Anda bisa percaya Yesus? Apakah Anda berusaha, aku mau percaya, aku sungguh mau percaya, mau begitu? Apakah Anda berusaha percaya? Oh tidak pasti, ya kan? Tapi kalau gimana? Tuhan Yesus suruh saya pergi ke Siloam dan memang pada pagi hari tidak ada yang kasih uang, jadi saya ke sana. Ini cerita yang sederhana. Kataku mengalir sama dengan arahnya Tuhan Yesus. Ya, betapa indahnya ininya kan? Saat saya berpikir dan omong itu semuanya, itu arah yang sama dengan Tuhan Yesus. Mulai saat itu, semua pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu tidak lagi yang aku kerjakan, tapi kerjakannya oleh Yesus, walaupun saya yang bekerja. Dan kemudian, dari sana, kuasa Tuhan hidup dan bekerja, dan betapa indahnya itu juga kan? Saya juga mengalami banyak hal-hal yang sulit dan susah, tapi Tuhan bekerja pada aku dan melihat orang yang berubah, orang menerima pengampunan dosa. Begitu saya melihat itu menjadi syukur bagi saya juga. Satu ketika, saya pernah memberi khotbah di stasiun saluran di Far East. Waktu saya memberi khotbah di sana, ada yang dokter untuk pendidikan di Swan Prison, penjara, telepon ke saya. Dan katanya dia dengar khotbah dan dia menerima banyak berkat. Dan satu ketika dia dapat periksa surat yang masuk di penjara, lalu dia menemukan satu majalah namanya Good News. Katanya di situ ada yang khotbahku. Lalu dia telepon ke kantor perusahaan yang cetakan dan telepon ke saya. Lalu dia ajak saya ke penjara. Dan dia adalah dokter, direktur untuk pendidikan. Lalu saya ceritakan sama dia. Dia bilang, Pak Pendeta, apakah Bapak sediakan waktu sekali seminggu datang untuk ajar firman? Begitu, setiap hari Senin jam 10 pagi saya datang dan ajar firman di sana. Itu kelihatannya baik juga. Dan banyak narapidana mendengarkan khotbah dari saya. Selama 10 tahun saya melayani di penjara di Kota Suwon sama Daejeon. Banyak yang narapidana merubah dengan hebat. Dan setelah mereka hidup dengan hidupan baru, itu menjadi baik juga. Memang saya juga mempunyai banyak pikiran-pikiran
Tapi ketika saya dengar dan kesaksian seorang jemaat-jemaat yang berubah, itu menjadi sangat-sangat berbahagia. Terharu sekali bagi saya juga. Dan sering saya ceritakan itu, sebelum ayahku meninggal dunia, saya sampaikan firman, dan dia menerima keselamatan, ya itu pun sudah cukup untuk saya menjadi pendeta. Memang ada apa yang Pak Pendeta terasa sulit kan? Sebab Tuhanlah yang bersama dengan aku. Tetapi, Tuhan, kenapa Engkau kerja pada aku yang ini? Sebab aku tidak berusaha untuk menerima pengampunan, tetapi Tuhan yang memperingatkan aku telah diampuni oleh darah Yesus, itulah yang syukur sekali. Sekarang ini sudah menjadi cukup tua, rambutnya menjadi putih, dan semakin banyak, sudah jauh berbeda. Saya terasa tubuhku sudah beda waktu saya masih muda. Dan gereja-gereja yang kayaknya Presbyterian, mereka harus pensiun usia 70, tapi good news mission nggak ada. Sampai melayani, mereka izinkan saya melayani. Sampai sekarang untuk sampaikan khotbah ini tidak apa-apa bagi saya. Begitu saya naik di mimbar, itu saja sendiri cukup berbahagia bagiku. Kenapa? Pada saat yang biasanya saya ceritakan hal ini dan yang lain, tapi di mimbar saya ceritakan tentang Yesus. Bagaimanapun kita terasa, tapi saya ceritakan tentang Yesus sendiri menjadi kebahagiaan dan senang bagi saya. Banyak menteri-menteri telah hadir dan menerima keselamatan Tuhan. Dan beberapa saat sebelumnya saya kunjungi Brasil. Ada yang gereja Sinodo namanya Assembly of God, yang gereja yang nomor 1 besar di dunia. Mereka mempunyai jemaat 6.000 jiwa di gerejanya. Waktu itu saya sampaikan firman pada hari Senin. Dan Pak Pendeta itu memang dia agak sulit kumpulin jemaatnya. Lalu dia ajak pendeta yang di bawahnya. Jadi jumlah pendeta yang hadir adalah 2.000 orang. Nah, menantu dia dibesarkan di Brasil sebelumnya. Jadi pendeta yang ada di Brasil, dia suruh menantu saya untuk menerjemahkan. Karena dia jauh lebih baik berbahasa Portugis dari pendeta di sana. Dan di situ saya sampaikan firman 1,5 jam di situ. Dan anakku, memang di Korea juga ada banyak perempuan, tapi dia pilih perempuan istri yang dari Brasil. Begitu mereka suka dengar gitu. Begitu 2.000 orang yang kumpul. Nah, saya belum pernah datang di gereja yang besar begini. Pendeta saja yang hadir 2.000 orang. Saat saya sampaikan Injil, saya merasa sangat-sangat terharu. Selama 1,5 jam sampaikan Injil di sana. Dan para pendeta dengar, dan dalam sikap waktunya mereka berubah, saya bisa lihat. Dan itu menyenangkan bagiku. Habis khotbah, Ketua Sinodo berkata, Pak Pendeta, gereja ini adalah gereja yang milikmu. Kapanpun Anda datang, sampaikan firman di sini. Terima kasih banyak, dia berkata. Ini adalah Ketua Sinodo di sana. Saya juga merasa sangat berbahagia. Setelah dia pensiun sebagai ketua, lalu anaknya menjadi ketua Sinodo. Dan bulan Oktober dia mau datang di Korea untuk berjumpa dengan saya lagi. Memang kami sering memuji pujian, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dan sudah lama kami merasa susah dan sedih sebab terasa dosa masih ada. Tidak sama sekali pernah bernyanyi pujian itu dengan penuh hatinya. Tahun 62 bulan Oktober, setelah hari itu, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dan dengan segenap hatiku saya bisa bernyanyi. Dan banyak dosa yang aku punya dihapuskan seperti salju, itu telah nyata dan tiba di hatiku. Dan apapun yang dikasih dari duniawi tidak akan diganti dengan kasih Tuhan padaku.
Saya mau tanya pada yang buta sejak lahirnya, pada hari Yesus suruh beri ke Siloam dan membasuh dirimu, kenapa kamu ke Siloam? Saya sering tanya, masih belum ada jawab. Jika saya datang di kerajaan surga, mau tanya kepadanya lagi, kenapa kamu ke kolam Siloam? Saya tidak tahu. Tetapi yang pentingnya dia sudah menuju ke Siloam, dan setelah kenapa dia pergi ke Siloam itu penting adalah barang siapa ia boleh ke Siloam, tetapi jika dia berjalan bersama dengan kolam Siloam. Jadi dia percaya firman pada hatinya. Jika dia visi, bermimpi, saya merasa senang, saya tengkar pada saat berdoa, tidak. Tapi sesuai dengan firman Tuhan tertulis, dosaku telah diampuni, dan begitulah saya yakin dosaku diampuni. Inilah yang hebat sekali. Jadi jika Anda menuju ke Siloam atau yang lain itu nggak masalah. Tetapi jika dia menuju ke kolam Siloam, dan sesuai dengan firman Tuhan Yesus pergi ke Siloam, itulah yang penting. Dan untuk menerima pengampunan dosa, dan jika berdoa atau itu tidak penting, tapi bersesuai dengan firman Tuhan, itulah yang penting. Kenapa? Di sini ada banyak kabel-kabel ada di sana. Tapi walaupun tidak ada yang kabel di sini, mikrofon ini bisa bersuara. Dulu saya tidak bisa paham ini. Ada banyak orang yang menemukan ada gelombang listrik menutupi di bumi ini. Dan gelombang listrik kecepatannya sama dengan terang, jadi 300 meter per detik. Dan orang menemukan cara bagaimana menciptakan gelombang listrik. Setelah mereka membuat mesin osilator, yaitu membuat gelombang listrik dan memotong kristal begitu tipis dan kasih listrik di situ. Di sana ada yang membuat gelombang listrik. Dan setelah orang meneliti terusnya dan bagaimana mereka masukkan suara ke dalam gelombang listrik, sebab suara bisa berjalan 340 meter per detik, tapi gelombang listrik berjalan 300 meter per detik. Dan jika suara masuk ke dalam gelombang listrik, bisa sampai di mana-mana dalam cepat waktunya. Begitu mereka usahakan meneliti bagaimana masukkan suara dalam gelombang listrik. Seperti mikrofon yang saya pakai ini, dan jika saya membuka ini, ada yang bateri. Dan kenapa bateri ada di dalam ini adalah, melalui baterai ini bisa membuat osilator kecil di sana dan membuat gelombang listrik di dalamnya. Dan suaraku terima gelombang listrik dan kirim ke ruangan broadcasting. Dan dari sana menerima gelombang listrik dan keluarkan suaraku dan masukkan amplifier dan melalui speaker ada suara besar. Ini orang yang menemukan dan buat televisi, radio, dan jika hanya isi suara saja menjadi radio, mengisi sama video jadinya televisi. Begitu, orang mengisi suara kepada gelombang listrik dan kirim, Tuhan mengisi Injil Yesus kepada hati Pak Oksu dan menyampaikan Injil di seluruh dunia. Jadi untuk tidak kerusakan, mikrofon ini harus pakai yang outernya yang kuat, tidak akan rusak. Begitu firman Tuhan yang tidak terluka di dalam hatiku, Tuhan mengisi dalam hatiku dan menyampaikan kepada seluruh dunia. Dan siapa yang menerima firman Tuhan ini pun mereka terus menerus bekerja seperti sama pada yang lain.
Saat Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu dan firman itu membuat terang di bumi ini. Dan firman Tuhan, dimanapun itu tiba, pekerjaan Tuhan akan terjadi. Jika kita menerima firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan meninggikan aku yang kurang baik ini. Saya belum pernah berfikir hal-hal ini dapat dikerjakan daripadaku. Bagaimana saya bisa menjadi pendeta? Selalu saya kira begini. Kakakku berkata sejak kecil, terus berkata, Oksu, kamu tidak akan mungkin menjadi pendeta. Sebab lidahku sedikit pendek, jadi apa yang omong saya tidak akan terdengar dengan baik-baik. Jika saya baca buku di sekolah, mereka tertawa. Setelah saya menerima keselamatan Tuhan, saya berusaha banyak untuk memperbaiki cara hafal saya. Saya berusaha banyak sekali. Sekarang memang sudah menjadi cukup baik, bisa-bisa kedengaran dan bisa paham kan? Begitulah Tuhan telah mengisi firman-Nya di dalam hatiku, dan hatiku telah dipenuhi dan dipengaruhi oleh firman Tuhan, dan membuat pikiran baru, perbuatan baru, pekerjaan baru, dan buat hidup yang baru. Dan firman Tuhan itu yang datang kepada hati manusia, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang pembaruan yang mengadakan. Yang buta sejak lahirnya, dia tidak hanya sembuh saja, disuruh ke Siloam dan basuhlah dirimu. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang terdengar kepada telinga yang buta dan masuk ke dalam hatinya. Siapakah itu? Dan dia suruh aku ke kolam Siloam. Apakah aku ini kotor? Oh ya, saya akan coba dengar kotanya. Yang si buta itu, sampai sekarang dia hidup menurut pemahaman pikirannya dan kerjakannya. Tetapi pada hari itu, walaupun ini bukan pikirannya, tetapi firman Tuhan Yesus memimpin orang ini dan menuju ke mana? Kolam Siloam. Dan begitu ia berjalan-jalan sampai ke Siloam, siapakah ini? Mau maaf, apakah ini arah benar ke Siloam? Berapa lama saya menuju lagi? Apakah tidak ada yang bahaya? Ya, coba ke situ, ada yang kasih arah. Begitu dia cari terus. Sesuai dengan jika tidak ada firman Tuhan Yesus, enggak ada, orang ini tidak akan ke Siloam. Memang sampai hidup dia pernah dengar banyak hal-hal yang baru dari yang lain. Tapi pada hari itu, yang buta ini berjalan dengan kakinya dan tangannya dan menuju ke Siloam. Dan dalam perjalanan ini, kenapa dia menuju ke sana adalah sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus tidak berfirman kepadanya, dia tidak akan ke Siloam, tidak akan membuka matanya, akan hidup sampai begitu saja. Tetapi firman Tuhan memimpin hidupnya sampai ke Siloam. Saya minta maaf, apakah ini sudah dekat Siloam? Bagaimana saya turun ke sana? Apakah itu licin atau tidak? Apakah tidak ada yang berbahaya? Jadi semuanya, orang-orang yang tidak lihat, mereka harus selalu mencuriga. Sebab kami melihat banyak yang bisa pastikan, tapi orang tidak kelihatan selalu mempunyai kecurigaan. Walaupun begitu, di antara sebanyak pikiran-pikiran itu tidak akan memblokir firman Tuhan yang suruh ke Siloam. Jadi terus dia, sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dia menuju ke Siloam. Apakah ini Siloam? Dengan begitu dia datang sedikit, perhatikan, dia temukan air dan dia disuruh basuh. Dan dari sana, dia bisa merasa tentang air. Oh, ini mungkin saya membasuh di sana. Pakai air dan basuhnya. Dan sudah cukup lama dia membasuh. Oh, ada kelihatan terang. Ini apa? Ada yang kelihatan di muka air ini. Ini orang. Sebab dia nggak pernah lihat diri. Ini siapa ini? Nggak tahu juga. Oh, apa? Pasti ini aku. Begitu baru saja dia bisa lihat diri sendiri.
Begitu matanya melek. Firman Tuhan hidup dan bekerja, dan dia selalu mengadakan pembaruan di dalam hidup kita. Jika di antara Anda semua terima firman Tuhan ini, Anda semua tidak lagi berfikir dan mengikuti pikiran-pikiran yang jahat oleh iblis itu, tetapi firman Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Di dalam hidupnya ada terang, ada yang kemuliaan, ada yang berkat, ada penuh dengan kasih karunia. Kita baca kitab, dan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan firman memimpin hidup kita, dan yang benar adalah, yang heran adalah, aku ini yang kurang baik pun Tuhan bekerja. Sebab dulu lidahku tidak cukup panjang, jadi hafal saya tidak baik. Setelah saya mau menjadi pendeta, saya berusaha untuk memperbaiki hafalan. Jadi sampai sekarang sudah cukup bisa dengarkan, sudah menjadi baik saja. Dan kakakku sering berkata, "Hai Oksu, kamu tidak boleh akan menjadi pendeta karena hafalmu tidak akan kedengaran." Tapi setelah menerima pengampunan dosa itu tidak menjadi masalah. Sudah diperbaiki seperti Tuhan Yesus berfirman. Begitu terus latih sampai sekarang sudah terbiasa. Dengan begitu, di dalam hati saya, apa yang firman yang saya baca mulai masuk ke dalam hatiku dan menjajah pada hatiku. Dan kemudian, jika saya sampaikan firman ini kepada yang lain, yang benar adalah ini cuman kata dari pendeta Oksu Pang, tetapi setelah ini sampaikan oleh menerima firman dari Tuhan, bukan kata pendeta Oksu Pang saja, tapi ini menjadi firman dari Yesus. Jadi, apa yang aku sampaikan, tetapi bukan kataku, tapi saya sampaikan tentang firman Tuhan Yesus, jadinya kuasa Tuhan Yesus dapat dinyatakan. Betapa luar biasa hal ini. Itu susah dapat dipercayai. Ada saudara namanya Shim Hong Seok. Satu ketika, saya pernah ke kota Jinju untuk hadiri acara Christmas Kantata. Ini sudah menjadi malam. Katanya jemaat-jemaat di kota Hapcheon, Pak Pendeta, tolong datang di Hapcheon. Oke, saya akan datang. Begitu, saya datang pada malam hari setelah acara Jinju, dan dia asalku yang menuju ke kota Hapcheon. Sebab saya datang cepat, terkunci, tunggu sebentar, lalu semua jemaat kumpul pada malam hari. Ini sudah jam tengah malam, kami beribadah, lalu mereka pulang. Setelah itu ada seorang ibu yang muda dan menangis dan berkata, "Ya Pak Pendeta, aku nggak bisa tahan hidup sama suamiku." Jadi saya bilang, "Ya saudari, jangan menangis. Tapi besok pagi datanglah sama dengan suamimu. Besok pagi saya akan masih ada untuk pimpin ibadah 2 pagi-pagi." Katanya ini tahun ke-23 dia nikah samanya. Awal 3 tahun suami tidak minum alkohol. Tapi setelah itu, selama 20 tahun lamanya, dia meminum alkohol yang kuat itu. Jika sedikit 10 botol, banyak 12 botol. Itu minuman yang keras sekali. Biasanya harus pakai gelas yang kecil, tapi dia menuang 2 botol langsung di mangkok, minum langsung. Cara makan juga. Dan saya suruh bawa suaminya ke sini. Dan besok pagi suaminya datang. Dan pagi hari itu juga dia minum 2 botol alkohol dan minum dulu. Dan saudara itu sama saya memulai obrol dan tentang Ibrani pasal 10. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah,
Ia berarti Yesus dan dikuduskan untuk selama-lamanya. Ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saya suruh dia baca. Jadi dia baca, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi saya tanya, apakah Anda seorang sempurna? Memang dia setiap hari, setiap pagi meminum alkohol. Begitu apa yang saling sedih bagi istrinya adalah saat istrinya pulang dari kerja, 10 botol selalu ada di mana-mana di rumah. Jadi untuk membereskan itu menyakiti hatinya. Begitu saya mulai obrol sama saudara itu. Jadi saudara, apakah katanya Ibrani pasal 10, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sudah bisa pahamnya katanya. Dan saya tanya, apakah Anda kudus? Dia setiap hari meminum alkohol dan menjadi mabuk. Dan saudara ini, jika dia berhenti minum, jualan minuman di sana sudah turun jauh. Sebab dia beli 10 botol per hari berarti per tahun 3.600 botol per tahun. Dan begitu sudah cukup beberapa truk, iya kan? Dan jika dia tidak minum akan menjadi masalah bagi toko di situ kan? Dan saya suruh dia baca, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Dan lalu, apakah Anda sempurna? Saya tanya, katanya aku tidak. Maksudnya, dia tidak percaya ayat ini. Jadi, Anda berkata kamu tidak sempurna. Tapi firman Tuhan berkata kamu disempurnakan. Siapa yang benar? Pikiranmu sendiri atau firman Tuhan? Ya, firman Tuhan adalah yang benar. Kalau begitu, apakah Anda sempurna? Oh, aku tidak. Sepanjang hari, mabuk dia dan sudah lama 20 tahunnya. Apakah dia bisa berani berkata dia sempurna? Tidak mungkin juga. Dan yang penting adalah saudara ini terus mabuk dan kiranya tidak sempurna, tetapi dari pandangannya Tuhan, Anda sudah sempurna atau tidak? Oh iya, Tuhan tidak berbohong, jadi Tuhan sudah berkata sempurna karena telah disempurnakan. Jadi pandangannya Tuhan Anda sempurna, tapi Anda kira kamu tidak sempurna. Siapa yang benar, pikiranmu atau pandangannya Tuhan? Siapa yang benar? Ya, firman Tuhan adalah yang benar. Jadi jawablah. Jadi apakah kamu sempurna? Katanya tidak. Jadi akulah yang mabuk, muntah, dan patahkan barang. Bagaimana aku sempurna? Dan begitu saudara itu selama 20 menit saya terus obrol sama dia. Jadi saudara, walaupun Anda mabuk terus, tapi jika Tuhan katakan Anda disempurnakan, Anda sempurna. Setelah 20 menit berlalu, saudara ini saya tanya lagi, apakah Anda sempurna? Akhir-akhirnya dia bilang, iya saya sempurna. Dia akhirnya memberi jawab. Dan kemudian, saya suruh dia pulang. Dan yang heran adalah, setiap pagi dia bangun, membuka kulkas, menuang 2 botol minuman keras dan minum terus. Tidak sama sekali makan nasi. Setelah dia menerima keselamatan Tuhan, tapi dia terus minum alkohol. Dia pun sudah lama sekali berusaha untuk berhenti minum, tapi tetap gagal terus. Nah, apapun jika dia berusaha untuk berhenti minum, itu menjadi sakit kepala dia. Dan saya tidak sama sekali omong kepadanya, jangan minum lagi. Tetapi, apa yang kitab suci berkata, Tuhan telah berkata, Tuhan menyempurnakanmu. Coba bacakannya. Bagaimana? Oleh darah Yesus,
Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kutuskan. Itu saya bacakan kepadanya. Dan kemudian, dan yang heran adalah, besok pagi dia bangun dari ketiduran. Biasanya dia ke kulkas untuk cari minum, tapi tidak lagi. Dan dia tidak lagi minum alkohol, dan pada siang hari, malam hari, dia tidak sama sekali minum lagi. Besok hari, lusa, seminggu terus, dia tidak minum. Ini hal yang tidak mungkin terjadi, yang terjadi. Dia sudah lama berusaha tidak minum, tapi tetap gagal terus. Jadi semuanya, jika kita menerima firman Tuhan oleh iman dalam hatiku, bukan yang dia sendiri yang berusaha berhenti minum, tapi firman-Nya menjauhkannya. Seperti firman Tuhan masuk ke dalam hati kita menepatinya, bukan dia sendiri yang ke Siloam, tetapi firman-Nya memimpin dia sampai ke Siloam. Jadi hampir semua orang-orang berusaha untuk berhenti minum, jadinya mereka susah kan? Saya ceritakan ini juga. Ada seorang ayah dari pendeta kami, dia minum terus terlalu banyak menjadi sakit. Dia obati di rumah sakit dan keluar. Akhirnya dokter berkata, jika Bapak minum alkohol akan pasti mati. Jangan minum. Seharusnya, jika Anda minum alkohol akan mati pasti. Katanya, oke, baik. Terus kemudian dia kumpulin keluarganya dan berkata, ya, kalian berusaha banyak untuk mengobati aku di rumah sakit. Dokter berkata, saya tidak boleh minum lagi. Aku juga tidak akan minum, tapi jika saya mau minum, kalian harus menghentikannya ya. Dia berkata kepada anak-anaknya. Satu ketika anak lihat, ayah pakai baju yang lengkap mau pergi. Dan Bapak kemana? Dia tanya. Katanya ada yang ulang tahun temanku. Oh iya, jika ayah ke situ itu bahaya. Jika Anda ke sana, pasti ada yang banyak sempat bisa minum. Lebih baik tidak pergi. Tapi ayahnya marah. Ya, bagaimana kamu lihat ayahmu? Memang aku suka minum, tapi sudah tahu jika saya minum dan mati, apakah saya akan minum lagi? Jangan omong begitu. Begitu ayah tidak, lebih baik kita tidak ke sana kan? Tapi katanya, udah, saya tidak akan tahan, bilang. Begitu anaknya nggak bisa bilang apa-apa lagi kan, karena ayahnya begini. Lalu ayah itu pakai baju lengkap dan menuju ke ulang tahun temannya. Dan dia omong sama temannya, seperti kalian tahu, saya pernah sakit karena minum. Jadi jangan saran saya minum. Jika saya minum, saya akan mati. Jadi aku tidak akan minum. Tapi saya tidak akan meninggalkan itu. Jadi saya cuma datang saja. Tapi jangan suruh saya minum. Begitu dia kasih kabar kepada temannya. Memang cuma salaman saja dia mau pulang. Tapi beberapa saat berlalu, ayah ini berpikir bahwa jika minum sedikit, kemungkinan tidak apa-apa. Jadi, dia suruh temannya, ayo coba kasih sedikit saja. Coba saya minum sedikit. Ya, memang jika sesendok minum, apakah ini menjadi masalah? Enggak. Tidak mungkin kan, kiranya. Begitu, teman-teman di sana, memang dia minta sendok, tapi tidak begitu menolaknya kan. Mereka bilang, oh, walaupun itu lebih baik tidak kan. Tapi bapaknya, orang gak apa-apa, dia minum sedikit, tidak apa-apa. Oh, dia masih lagi. Dia minum sendok lagi, terjadi tidak apa-apa. Oh, iya, dia kiranya yang si dokter itu, untuk saya tidak minum, dia berbohong. Jika saya minum sedikit gimana? Tidak apa-apa kan? Jadi dia minta sendok lagi, tidak terasa apa-apa. Secangkir tidak apa-apa lagi. Yang dokter jahat itu, bila saya tidak mau minum, dia berbohong. Tapi ternyata gimana? Tidak apa-apa kan? Begitu 1-2 cangkir dia habiskan, tapi nggak apa-apa.
pada malam hari, aduh, aku sakit perut, dia bilang. Aduh, sakit perut. Apa? Kenapa? Oh, saya mulai sakit. Apa mungkin itu minum? Oh, mungkin tidak. Tapi beberapa saat kemudian, dia tinggal bisa tahan untuk sakit perut. Akhirnya, dia begitu meninggal dunia. Dan jika kita berusaha sesuatu, ya terasa itu tidak apa-apa melakukannya. Kiranya saat itu tidak apa-apa. Begitu orang minum alkohol, main judi, pakai narkoba, itu terjadinya. Begitu dunia pimpin kita ke kejahatan, begitu narkoba dan judi begitu. Di dalam hati kita, jika firman Tuhan Yesus masuk dan firman Tuhan Yesus bisa memimpin kita dan sesuai dengannya menuju ke kolam Siloam, dan pelajaran-pelajaran itu adalah indah sekali dari Tuhan. Jadi bukan yang kita berbuat hal-hal yang baik, tetapi hanya oleh darah Yesus dosa kita telah diampuni untuk selamanya. Tidak karena kita berbuat baik atau mempersembahkan banyak, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi darah Yesuslah yang mengampuni dosaku. Ini dapat kelihatan di dalam kitab suci saja. Dan fakta itu mulai dipercayai pada hatiku. Dan sekarang, pada hatiku, hati firman Tuhan Yesus yang memimpin hidupku. Jadi sekarang yang buta ini, kenapa dia menuju ke Siloam? Apakah ada orang yang menunggu di sana? Dia ingin ke situ. Apakah dia suka Siloam? Tidak juga semua. Karena firman Tuhan telah masuk ke dalam hatinya dan pimpin dia seterusnya. Jadi semuanya, jika kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, dan jika kita mulai percaya firman-Nya, dan firman itu masuk ke dalam hati kita dan memimpin kita seperti yang Yesus kerjakan, sama dengan Yesus di dunia ini, dan hidup kita menjadi terang dan kudus dan benar dan penuh dengan kemuliaan dan indah dan banyak buah-buah yang luar biasa dapat dinyatakan. Tidak hanya tanpa firman Tuhan yang orang berusaha itu tidak akan mungkin berhasil. Jadi, untuk menuju ke Siloam ini, yang si buta ini, dia dengar firman Tuhan Yesus. Jadinya dia ke Siloam. Sekarang ini juga, kita harus membuka Alkitab, dan yang buta, yang ke Siloam, sesuai dengan firman-Nya, dia menuju ke sana, dan dia membasuh, dan matanya melek, dan memuliakan Tuhan. Setelah kita membaca firman dan percaya, firman Tuhan ini memimpin kita, menguduskan kita, membenarkan kita, dan mengindahkan kita, dan menguatkan kita, dan mengubahkan penuh dengan berkat dalam hidup kita. Bagaimanapun orang yang tidak sama sekali punya kekuatan, jika dia mempunyai banyak uang, dia bisa beli kulkas dan mesin cuci pun bisa membeli. Ya kan? Bagaimanapun, orang yang tidak punya makanan, tapi jika punya uang, bisa beli makanan enak di restoran dan pakai baju yang mewah, dan bisa naik ke penerbangan pun bisa. Jika di hatimu, firman Tuhan yang telah masuk ke dalam hatimu setelah membacanya dan tinggal di sana, dan firman itu akan mengeluarkan semua kekhawatiran dan dosa akan keluarkan semua, dan menjadi satu hati dengan Tuhan Yesus dan pimpin kita sampai ke sana. Kalau begitu, melalui Anda, seperti yang buta, memiliki mata yang balik, coba kita bayangkan. Ya Yesus, aku balik. Aku telah sembuh. Aku telah bisa lihat. Aku bisa lihat matahari dan awan dan semuanya bisa lihat. Begitu, dia melihat semua segalanya dan begitulah dia mulai masuk ke dalam dunia yang baru oleh Yesus.
dan akhirnya masuk kerajaan surga. Selama 60 tahun lamanya, tahun 62 sampai tahun 2022, 60 tahun kan? Bulan Oktober tanggal 7, pas jadi 60 tahun saya terima keselamatan. Saya merasa sangat syukur bagi Tuhan Yesus, dan firman-Nya pimpin saya. Dan seterus kemudian, apa yang saya tidak bisa membayangkan, saya bisa menjadi penginjil, memberitakan firman, dan pimpin seminar, retreat, dan world camp. Ini bukan yang ku perlakukan, tapi firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku dan pimpin. Dan hati Yesus yang memimpin hatiku dan kerja untuk orang-orang berdosa, dan hatinya memimpin aku dan melayani Tuhan dan hidup untuk Injil. Begitulah Tuhan pimpin. Itulah hal-hal yang luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan dari kata manusia. Sekarang sudah menjadi cukup tua dan lampunya sudah menjadi putih. Begitu saya syukur bagi Tuhan. Begitulah di dalam aku, firman Tuhan Yesus makin banyak berada di dalam hatiku. Hidupku yang sebelumnya penuh dengan kejahatan, kotor, tetapi menjadi berubah seperti Yesus. Memang sampai sekarang ada banyak kekurangan-kekurangan daripada Yesus pasti, tetapi Tuhan Yesus hidup di dalam hatiku itu berbahagia sekali. Jadi semuanya pada sesi ini, seperti yang kita dengar banyak tentang yang buta sejak lahirnya, ini bukan cerita tentang pendeta Oksupa atau pendeta yang lain-lain, tetapi firman Tuhan yang pendeta Oksupa sampaikan, dan firman Tuhan disampaikan oleh para pendeta yang lain, dan itulah caranya firman Tuhan masuk ke dalam kita. Dan melalui telinga kita, firman masuk ke dalam hatimu, dan jika kita percaya firman-Nya, mulai saat itu, Tuhanlah yang hidup dan kerja di dalam kita. Hidup menjadi kudus dan terang, dan penuh dengan karunia, dan berbahagia, dan penuh dengan gembira. Begitulah yang luar biasa. Semakin banyak saya berpikir, saya tidak bisa menyatakan dengan katanya, selama 60 tahun lamanya. Sudah dikerjakan banyak hal, sebagai seorang pribadi pendeta Oksupa tidak akan melakukan. Ini bukan yang kulakukan, tetapi Yesus yang hidupku, firman-Nya ada di dalam padaku, Dia memimpin hidupku. Sebelumnya, saya yang melakukan sesuai dengan keinginan-keinginan diri sendiri, tetapi setelah saya dipimpin oleh firman Tuhan, begitulah firman Tuhan dan kuasa Tuhan dapat dinyatakan melalui hidupku. Tuhan memberkati dengan luar begitu saja. Ada banyak gereja-gereja yang lain, jika mereka berusia 70 harus pensiun, tapi gereja kami tidak ada yang begitu. Jika masih bisa sampaikan firman penginjilan, ya, jika berusia 100 pun boleh. Terkadang saya naik ke mimbar, saya lihat kiri kanan, ada yang bisa menolak, Pak Pendeta jangan-jangan, tapi tidak ada yang pernah begitu. Kemungkinan ada waktu mungkin saya tidak bisa naik ke mimbar jika saya menjadi tua lagi, seperti saya sudah menjadi cukup tua. Tetapi tetap saya bisa naik ke mimbar, sampaikan firman ini menjadi syukur bagi Tuhan juga. Dan saya bisa berdoa untuk jemaat-jemaat, dan memberi konsultan, dan ceritakan samanya pun berbahagia. Yang buta sejak lahirnya, pada saat dia mengemis, dia berjumpa banyak orang, ada yang kasih uang banyak, ada yang sedikit, ada yang kasih makan, begitu banyak macam ketemu dia. Tapi Tuhan Yesus, Ia tidak kasih uang kepadanya, tidak kasih makanannya, tetapi Dia kasih firman-Nya. Dan firman Tuhan
memulai masuk ke dalam hati yang buta dan menepatinya. Dan sebelumnya dia hidup sesuai dengan keinginan-keinginan daging, mau makan, mau pakai baju, dan cari uang. Inilah cara hidup dia dan berjalan. Dan setelah pada hari yang istimewa itu, firman Tuhanlah yang pimpin dia dan menuju ke Siloam. Dan firman itu menghapuskan semua syarat-syarat yang tidak akan bisa melihat di depan dari mata orang buta ini. Lalu biar dia terang, hidup dengan berbahagia. Wah, aku bisa lihat. Bagaimana saya bisa lihat? Ini jalannya bagaimana? Begitu dia pulang dari matanya melek. Begitu Tuhan pun bergembira. Semuanya yang kekasih Tuhan, sampai sekarang kita hidup dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi Tuhan yang kudus, yang firman-Nya masuk ke dalam hati kita, dan firman Tuhan dan Yesuslah berada di dalam hati kita, Dialah membuat kita untuk omong begitu, dan biar kita sampaikan firman Tuhan, dan biar kita kerjakan apa yang Tuhan gembirakan. Selama 40 tahun lamanya, setelah saya menerima pengampunan dosa, memang ada juga yang berlawan saya, tapi tetap saya berbahagia dan penuh dengan syukuran. Terkadang saya berfikir, berapa lama saya bisa hidup lagi? Tapi jika saya meninggal dan masuk ke surga, itu pun merasa berbahagia dan gembira dan penuh berterima kasih. Kesimpulannya, apakah orang hidup dengan hatimu atau firman Tuhan? Itu akan membagikan hidupmu. Jika Anda hidup sesuai dengan pikiranmu sendiri dan keinginanmu sendiri, tapi sekarang, jangan. Coba kita percaya firman Tuhan, dan ikut sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan membuat hidup kita penuh dengan kemuliaan, seperti membuka mata yang buta itu dan buat dia berbahagia. Jika firman Tuhan menempati di dalam hati kita menjadi jauh lebih berbahagia dari sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami berada di depan firman-Mu. Pada telinga kami terdengar firman-Mu, dan firman itu berada di dalam hati kami dan menjadi kekuatan memimpin kami. Itu pun kami merasa berbahagia. Tuhan, dulu kami adalah orang-orang yang jahat dan kotor dan berbuat dosa dan yang tidak baik. Tapi selama Tuhan firman-Nya memimpin kami, Engkau memperjalankan kami bisa kerjakan hidup-Mu dan pekerjaan-Mu. Kepada semua yang hadir di retreat ini, biarlah mereka tidak lagi pimpin diri sendiri, tapi firman-Nya dapat memimpin hidup kami, biar kami semua diberkati dan berbahagia. Semua firman-Nya ada di dalam kitab suci, masih tetap hidup dan kerja sampai pada hari ini. Semoga kami semua bisa mencintai kepada firman-Nya dan gembira, dan dipimpin oleh firman-Nya dan menjauhkan keinginan daging, dan bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.